Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengarkan oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan, dan kami akan mendengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan kepada kamu, berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dengarkan, untuk kita bersama-sama mendapatkan pengertian, agar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari 11 ayat ini kita mendapatkan pengajaran mengenai perlunya firman dan perjanjian dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah adalah Tuhan yang berfirman, yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Bukan hanya melalui karya ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya, untuk menunjukkan keberadaannya itu sendiri. Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, perkataan-perkataannya yang hidup dan yang menghidupkan. Firman inilah yang memberikan kepada kita pengertian akan siapakah Allah yang sesungguhnya. Dan melalui firman inilah kita mendapatkan pengaturan hidup agar kita memiliki suatu keteraturan dalam hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan lingkungan di mana kita berada. Dan melalui firman inilah kita didorong untuk kreatif, mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, melalui firman ini kita juga dimampukan untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan yang hidup, dan bersekutu bersama untuk menjadi wakil-wakil Tuhan Allah di bumi ini, menegakkan kebenaran, keadilan, kasih, dan belas kasihannya. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita mendapatkan juga pengertian mengenai perjanjian Tuhan kepada manusia. Tuhanlah yang berinisiatif mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dengan maksud melalui perjanjian itu, setiap kita mendapatkan jaminan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pastilah terlaksana dengan baik, benar, dan tepat. Dan apa yang dijanjikan Tuhan merupakan janji yang bersifat kekal. Bukan hanya di sini dan sekarang, tetapi juga di sini, nanti, dan yang akan datang. Ada hubungan antara firman dan perjanjian. Karena perjanjian berdasarkan kepada firman. Dan firman diwujudkan melalui seluruh penggenapan perjanjian Tuhan dengan umatnya.
Di antara firman Tuhan dan perjanjiannya, ada orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk menyatakan firman dan memproklamasikan perjanjian. Dari pasal 24 ayat 1 sampai 11 ini, ada seorang yang bernama Musa sebagai wakil umat Tuhan, sekaligus sebagai wakil Tuhan Allah, untuk menyatakan penghormatan kepada Tuhan Allah dari pihak umatnya, dan untuk menyatakan semua pengaturan firman Tuhan itu dari pihak Tuhan. Musa sebagai seorang nabi sekaligus juga sebagai seorang imam. Adalah wajar ia diberikan sebuah privilege, kekhususan, karena ia memang memiliki kapasitas yang seperti itu. Lebih dari itu, Musa diberikan karunia demi karunia yang Tuhan sudah siapkan sejak masih kecil sampai dengan ia dipanggil, diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, lalu orang-orang tua, para pemimpin umat itu diajak untuk berlutut, bersujud, menyembah Tuhan Allah. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada Musa untuk pertama memberitahukan firman Tuhan, yang kedua menuliskan firman Tuhan, yang ketiga membacakan firman Tuhan untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dilakukan. Jadi Musa memiliki 3 tugas tanggung jawab yang sangat spesial. Menerima firman, menuliskan firman, mengajarkan firman. Ini merupakan suatu tanggung jawab sebagai seorang nabi. Tetapi saat yang sama, ia juga mendapatkan suatu penyataan iman dari orang-orang Israel, menerima korban persembahan dari orang-orang Israel untuk dibawa kepada Tuhan, untuk menyatakan mereka sujud dan mematuhi firman Tuhan. Betapa baik dan mulianya Tuhan yang telah memberikan firman dan menerima persembahan yang datangnya dari umat Tuhan yang dibenarkan, dikuduskan dengan firman dan perjanjian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa maknanya bagi kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang perlu kita lakukan ialah kita perlu dan penting mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari, kita tidak perlu lagi menuliskannya karena memang sudah lengkap, sudah sempurna dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan Tuhan tidak lagi memberikan firman melalui kitab manapun. Karena di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan, tapi tulisan manusia biasa, bahkan banyak tipu daya dan kepalsuan. Hanya Alkitab, firman Tuhan satu-satunya. Kita membacanya, mendengarnya, dan penuh keberanian oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman. Di dalam firman yang kita dengar, baca, dan renungkan tiap hari itu, kita diingatkan akan janji-janji Tuhan. Bahwa ia bukan hanya memberi hidup yang kekal kepada kita, ia juga menyertai kita dan memberi kemenangan dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Di zaman ini, pluralitas keyakinan dan multikultural begitu banyak dan begitu masif. Kita tidak bisa hindari. Namun dengan firman Tuhan yang melekat di hati, yang kita pikirkan dan renungkan setiap hari, dan firman Tuhan yang menjadi arah bagi hidup kita, maka kita dimampukan untuk memilih dan memilah yang mana benar, yang mana salah, yang mana baik, dan yang mana buruk. Dengan kemampuan yang datangnya dari Roh Kudus yang mengingatkan akan firman Tuhan, kita memiliki kecerdasan ilahi, bukan kecerdasan buatan. Kecerdasan ilahi bukan hanya mampu menghafal, mengamati firman, tapi menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan yang datang dari Tuhan menjadi pelaku firman. Itu sebabnya Musa, Harun, dan Imam Nadab dan Abihu serta 70 orang dari tua-tua orang Israel, mereka menyatakan kebesaran Tuhan, dan selanjutnya mereka menikmati makan dan minum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah firman kebenaran yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari segala sistem perbudakan dunia, bahkan dari segala kebiasaan buruk kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi saksi-saksi firman Tuhan, bukan hanya di mulut saja, atau kemampuan berpikir saja, tapi sungguh-sungguh secara praktis kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Dengan kuat kuasanya, kita menikmati Tuhan seperti kita menikmati makan dan minum untuk kesehatan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan damai sejahtera Kristus yang memerintah segala akal itulah memenuhi hati kita. Tuhan memberkati sekalian kita. Amin.